Nama saya Saiful Anwar. Oke, Mas bisa diceritakan Malciku itu awalnya seperti apa sih? Malciku ini awalnya ya komunitas yang kumpulnya itu karena hobi. Jadi kita kebetulan punya hobi yang sama dan kita kumpul sekitar awalnya 2018 itu ya, kumpul sekitar 10 orang. 10 orang ini punya hobi pelihara kura dan mau mengedukasi orang-orang yang juga ingin memelihara kura-kura, dan komunitas ini dibentuk gitu. Kalau sekarang anggota berapa? Sekitar 125 yang aktif ya, yang aktif sekitar situ. Mas, untuk di sini kura-kura yang ada itu jenis apa? Kita untuk jenisnya ya macam-macam, cuma digolongkan ke tiga ya, kura darat, kura air, dan kura semi air. Nah itu jenisnya terlalu banyak ya untuk disebutkan, jadi garis besarnya aja. Jadi kita menjembatani biar orang-orang mengerti antara jenis akuatik, darat, dan juga semi akuatik, biar pemeliharaannya nggak keliru gitu aja. Oke, Mas, Ya. untuk edukasi kepada masyarakat, seperti apa edukasinya? Mungkin edukasi ke masyarakat itu lebih ke jenis yang lokal sama yang luar ya, dan beberapa jenis yang seharusnya pemberian pakannya yang sesuai. Terkadang ada orang yang baru pelihara kura-kura tapi nggak ngerti cara memeliharanya, cara memberi makannya, apanya yang dimakan lah, jenis makanan apa yang diberikan. Lah kita sebagai komunitas Malciku memberi edukasi agar masyarakat umum mengerti bahwa kura-kura itu punya makanan yang berbeda-beda seperti orang juga, kayak manusia juga. Gitu. Mas, untuk memelihara kura-kura, Ya. mudah atau? Untuk orang awam sebenarnya ini mudah ya, cuma pemberian pakan dan kebersihan dan nutrisi yang dipenuhi sama dia tercukupi itu udah bisa bikin dia jadi pertumbuhannya baik gitu aja. Mas, untuk kura-kura ini sebenarnya bisa nggak sih dibudidayakan di Indonesia seperti kucing atau hewan-hewan lainnya? Untuk budidaya, sebagian kura-kura yang berasal dari tropis kayak Indonesia gini bisa dibudidayakan Indonesia. Mungkin yang sebagian saja yang dari negara 5 musim yang belum bisa di ini. Sepengetahuan saya begitu. Breeding kura-kura dijelaskan. Sebenarnya ada beberapa sih. Jadi teman-teman ada yang mulai dia besarkan dulu, ada yang memang ambil langsung dari indukan. Kalau saya pribadi sih, saya ngambil beberapa langsung dari indukan. Jadi nggak perlu nunggu beberapa tahun lagi, karena salah satu jenis kita ambil sulcata itu perlu waktu 6 tahun baru dia siap untuk di breeding seperti itu. Yang bisa di breeding seperti apa? Hampir semua sih, hampir semua jenis bisa di breeding. Cuma
apa ya, maksud kalau ada beberapa jenis itu memang lama gitu loh. Contoh seperti Aldabra itu baru usia 40 tahun dia baru bisa di breeding gitu. Tapi kalau yang lainnya ini rata-rata average 5 sampai 6 tahun. Dia siap untuk usia di ternak. Ada kriteria khusus? Nggak ada sih. Kriteria khusus mungkin harus sama-sama satu jenis. Contoh sulcata dengan sulcata, pardalis dengan pardalis, Indian Star dengan Indian Star, atau kura Brazil dengan kura Brazil, itu bisa. Kalau disilangkan itu susah. Tuh. Bisa karena dia nggak mau kawin atau secara genetik dia rusak. Jadi nggak jadi nanti. Gitu. Mas, kalau prosesnya itu lebih ke alami atau diganti? Lebih ke alami sih. Jadi nggak kayak sapi ya bisa disuntik secara hormon tuh nggak bisa kalau kura-kura. Gitu. Mas, tingkat keberhasilan Mas. Oke. Untuk budidaya sendiri seperti apa? Jadi kalau tingkat keberhasilan kita bicara dari telur ya. Dari telur dia nelor, kemudian ada namanya telur fertil dan infertil. Jadi fertil itu telur yang secara sempurna dibuahi, dan infertil tidak sempurna dibuahi. Jadi contoh kalau dia nelor 20 butir, ada beberapa yang tidak dibuahi. Biasanya 10-20%. Tuh. Itu kembali ke perawatan ya sebenarnya ya. Tapi kalau secara kita lihat kalau dia memang lahirnya secara sempurna, dia gak ada masalah ya, itu balik lagi ke kipernya. Jadi secara ngerawat kita bisa nggak, itu chase-nya di situ sih sebenarnya. Bukan secara genetik dia sempurna atau enggak gitu. Artinya untuk memelihara kura-kura ini bisa dibilang mudah. Bisa dibilang mudah kalau kita mau belajar dulu. Itu. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe dalam konten.id.